Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini kita akan berbagi tentang cara memperbanyak lebah trigona, kelulut atau kelanceng tanpa koloni dan pengecekan lebah trigona hasil cangkok kelanceng, hasil perbanyakan lebah trigona tanpa koloni kan ya, yang mana perbanyakan kelulut atau kelanceng tanpa koloni dan atau tanpa menggunakan telur calon ratu yang kita lakukan 2 bulan yang lalu ya. Jadi kita akan melakukan pengecekan seperti apa perkembangan lebah trigona yang kita perbanyak hari itu ya. Jadi sebelum kita melakukan pengecekan lebah trigona hasil perbanyakan, kita akan membahas tentang setup atau kotak yang sudah saya buat ini kawan-kawan ya. Karena setup atau kotak yang saya gunakan perbanyakan pada waktu itu tidak sama seperti kotak yang saya buat sekarang ini, karena di sini saya buat kotak bertingkat ya. Jadi yang bawah ini rencananya untuk tempat dimana lebah trigona, kelulut atau kelanceng bersarang, dan yang atas mudah-mudahan bisa berhasil ya kawan-kawan ya. Mohon doanya. Oke, terima kasih. Untuk yang atas ini rencana untuk tempat dimana lebah trigona atau kelulut menyimpan kantong madunya ya, dengan kita membuatkan tempat madu spesial begini, kita akan lebih mudah untuk mengambil atau memanen madunya ya. Oke kawan-kawan, cara memperbanyak kelanceng tanpa koloni adalah sebenarnya caranya sama dengan menyangkok lebah trigona atau kelulut paling cepat dihuni dan tanpa menggunakan selang penghubung ya. Hanya perbedaannya adalah kalau kita memperbanyak kelanceng atau kelulut tanpa koloni, kita bisa memindahkan kotak atau sarang aslinya ya. Tapi kalau kita menyangkok lebah trigona atau kelulut paling cepat dihuni atau tanpa menggunakan selang penghubung, kita tidak bisa memindahkan sarang aslinya kan ya. Oke, jadi mari kita melakukan pengecekan dan melakukan perbanyakan lebah trigona atau kelulut. Oke kawan-kawan, langsung saja kita melakukan perbanyakan lebah trigona, kelulut atau kelanceng tanpa menggunakan koloni dan calon ratu ya. Jadi di hadapan saya ini sudah ada kotak yang sudah lama, yang kemarin sudah saya perbanyak, dan nanti kita akan lihat hasilnya. Dan ini stop yang kita buat tadi. Oke, jadi silahkan simak video ini sampai selesai agar kawan-kawan lebih tahu cara memperbanyak kelanceng tanpa koloni ya. Jadi caranya begini kawan-kawan ya. Caranya kita tinggal mengganggu. Jadi caranya kita ganggu agar koloni lebah trigona keluar dari sarangnya ya. Oke kawan-kawan, jadi setelah itu kita akan memindahkan kotak yang aslinya ini ke tempat yang lain ya, agar nantinya koloni lebah trigona ini bisa bersarang di kotak yang kita siapkan ya. Oke, kita pindahkan terlebih dahulu agar mereka masuk di sarang yang baru. Jadi ini kita pindah. Oke kawan-kawan, jadi seperti inilah kawan-kawan ya. Seperti yang kawan-kawan lihat bahwa koloni lebah trigona yang kita keluarkan tadi sudah memasuki kotak yang kita siapkan ya. Jadi cara memperbanyak kelanceng tanpa koloni seperti inilah caranya kawan-kawan ya. Jadi mari kita lakukan pengecekan hasilnya, cara memperbanyak kelanceng tanpa koloni dan tanpa ratu yang kita lakukan 2 bulan yang lalu ya. Oke, selanjutnya kita lakukan pengecekan hasil cangkok kelanceng atau kelulut yang kita lakukan hari itu ya. Jadi ini hari itu salah kita membuat stupnya, karena kotak yang saya buat hari itu
saya paku ya kawan ya, saya paku permanen, jadi kita tidak bisa melihat perkembangannya ya. Oke, jadi kita buka, kita kontrol seperti apa hasilnya ya. Jadi kita congkel menggunakan pahat ya kawan ya. Oke, kita buka pelan-pelan seperti apa hasilnya. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan mereka sudah berkembang kawan ya. Oke kawan-kawan, jadi seperti ini, seperti yang kawan-kawan lihat bahwa lebah trigona hasil perbanyakan yang kita lakukan 2 bulan yang lalu itu sudah ada telurnya kawan-kawan ya, dan juga sudah ada ratunya kawan-kawan ya. Tadi ada ratunya, saya lihat ada ratunya tadi. Jadi di sini juga sudah ada kantong madu yang mereka buat ya, big pollen juga sudah ada. Jadi cara memperbanyak kelanceng tanpa koloni dan cara menyangkok lebah trigona, kelulut atau kelanceng paling cepat dihuni atau tanpa menggunakan selang penghubung. Jadi hasilnya seperti ini kawan-kawan ya, karena caranya sama. Jadi kawan-kawan jangan takut, yang penting kita mau berusaha dan jangan lupa untuk saling berbagi kawan-kawan ya. Jadi dengan cara kita rajin berbagi, bisa saling berbagi, maka kegagalan dan kesulitan yang kita alami akan semakin berkurang. Oke, jadi nanti ini kita akan buatkan setup di atasnya untuk setup topping untuk madunya ya. Jadi untuk sementara kita tutup kembali. Oke, kita tutup kembali dan kita kembalikan ke asal tempatnya yang tadi ya. Oke, jadi mungkin cukup sekian video dari saya tentang cara memperbanyak kelanceng tanpa koloni dan melihat hasilnya. Oke, jadi buat kawan-kawan yang ingin mendukung channel ini, silahkan klik subscribe dan jangan lupa berikan masukan kepada saya agar apa yang saya lakukan bisa lebih baik dari sebelumnya kawan-kawan ya. Siapa tahu nanti masukan Anda bisa bermanfaat untuk kawan-kawan yang lain. Oke, ojo lali subscribe dan komen ya. Oke, salam madu Indonesia, salam hijau kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.